Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Anmar Kusma, dosen program studi ilmu kelautan Universitas Lampung. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode analisis nitrit atau NO2. Seperti yang kita ketahui bahwa bentuk nitrogen di laut itu ada tiga. Yang pertama amonia NH3, kemudian ada nitrit NO2- dan juga ada nitrat. Sebenarnya masih ada satu lagi NH4+ atau amonium, namun amonium ini tidak stabil, jadi lebih dominan ke dalam bentuk tiga yang tadi, amonia, nitrit, dan nitrat. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai metode analisis nitrit atau NO2. Perlu diketahui NO2 ini bersifat tidak stabil. Jadi apabila kondisinya dalam keadaan kekurangan oksigen, maka akan mengalami reduksi. Jadi NO2 O-nya hilang menjadi NH3 amonia. Amonia dan nitrit bersifat racun bagi biota laut seperti itu. Namun ketika kondisi nitrit di dalam perairan mengalami oksidasi ataupun kelebihan oksigen, maka akan berubah menjadi NO3 yang disebut dengan nitrat, dan ini sebagai sumber nutrien bagi fitoplankton di laut seperti itu. Jadi nitrat itu dimanfaatkan nitrogennya untuk membentuk protein, dimana kalau kita tahu bahwa protein disusun dengan 2 asam amino dan 1 ikatan. Nah, asam amino tersebut ada N-nya. N itu didapat dari nitrat seperti itu. Nah, namun di sini akan menjelaskan materi nitrit saya. Nah, pada umumnya standarnya itu kita menggunakan spektrofotometer UV dengan panjang gelombang 543 nanometer. Prinsip analisisnya itu di mana terjadi pembentukan senyawa merah jambu atau azodai yang merupakan hasil reaksi dari sulfanilamid dan juga NAD gitu. Yang kemudian kita spektrofotometer pada panjang gelombang 543 nanometer dengan warna yang terbentuk merah jambu. Namun pada kesempatan ini saya akan menjelaskan metode analisa nitrit NO2 menggunakan modul kit. Kenapa kita menjelaskan modul kit ini? Yang pertama, kondisi di laboratorium untuk bahan kimianya tidak ada dan sulit didapat, dan kemudian untuk alat spektrofotometernya sedang mengalami kerusakan sehingga tidak bisa digunakan. Nah, kelebihan dari modul kit ini bisa dipakai di lapang. Jadi ketika kita ambil sampel air laut, kita tidak perlu lagi membawa sampel tersebut ke laboratorium untuk dianalisa, karena dimana kita tahu dalam perjalanan sampel dari lapang menuju laboratorium itu pasti akan terjadi perubahan senyawa, jadi tidak bakal akurat gitu ketika di lapang. Nah, ketika di laboratorium. Nah, di sini kita menggunakan modul kit, kita bisa real time. Jadi pada saat itu juga kita bisa tahu nilai dari nitrit tersebut itu. Nah, nitrit menurut baku mutu keputusan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2004 tentang biota air laut itu sekitar 0,02 mg per liter. Jadi sangat sedikit sekali atau sangat kecil sekali, atau sekitar 2/1000 mg per liter. Memang ya, karena ini bersifat racun, dan jika di atas konsentrasi 2 mg per liter maka akan terjadi toksisitas ya, bagi biota air laut. Nah, karena itu kita akan coba melakukan analisa nitrit menggunakan modul kit ya. Yang modul kit ini sangat ringan, sangat sederhana sekali dan mudah sekali dipraktekkan. Untuk bahan yang kita perlukan, yang pertama ada sampel air laut, kemudian ada bulb, ada pipet mort, ada 2 botol vial, ada reagen A untuk nitrit. Nah, biasanya kalau di laboratorium kita menggunakan sulfanilamid, mungkin di sini disebutnya reagen A. Kemudian ada reagen B yang bisa kita lihat di sini. Nah, biasanya kalau di laboratorium kita menggunakan NAD ya, dimana nanti akan terbentuk warna merah jambu yang dinamakan dengan senyawa azodai. Oke, kita langsung aja.
Nah, pertama-tama kita akan ambil 5 mili sampel air laut ke dalam 2 botol vial ini. Kita akan menggunakan pipet more dan juga bulb, dimana kita bisa, nah ini kita sedot air laut tersebut sebanyak 10 mili. Nah ini pakai, nah sampai batas tera ini ya. Oke, selanjutnya kita akan masukkan ke dalam botol vial 5 mili. Nah ini botol vial 1, kemudian ada botol vial 2, oke ini jadi isinya 5 mili dan 5 mili botol vial 1. Kita taruh dulu bulb dan pipet more-nya. Kemudian kita berikan 2 tetes regen A. Selanjutnya di botol yang kedua ini kita berikan 2 tetes regen B. Oke, setelah itu kita diamkan, kita kocok tersebut, sampel tersebut ya, kita tutup dulu, kita kocok sampel tersebut. Dan kita diamkan selama 10 menit. Oke. Selanjutnya kita tunggu selama 10 menit. Kita akan kembali lagi untuk melihat pembentukan warnanya dan untuk melihat konsentrasi dari nitrit tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Nah, setelah kita diamkan tadi sampelnya, diberikan regen A dan regen B. Ya, kalau kita di laboratorium ada regen sulfanilamid dengan NAD, kita diamkan selama 10 menit. Kita lihat pembentukan warnanya. Kita bisa lihat bahwa ini yang kontrol dan yang ini yang diberikan paru tadi untuk analisa nitrit. Ternyata tidak terlalu pembentukan warna merah jambu. Nah, berarti kita bisa lihat sudah dipastikan kondisi nitrit ini sangat sedikit. Nah, karena kita tahu bahwa nitrit tadi sifatnya racun ya, bahwa kalau misalnya nitritnya tinggi akan bentuk warna merah jambu gitu. Nah, kita bisa lihat di indikator nitrit indikator untuk pembentukan warna pink ya hampir 0. Jadi memang kalau di perairan itu nitrit sangat kecil sekali, bayangkan 0,002 atau 2/1000 gitu kan. Nah, kalau misalnya kondisinya di atas itu, maka akan terjadi toksisitas atau kematian bagi si ikan gitu. Jadi keracunan nitrogen yang bersifatnya racun nitrit itu. Nah, kalau bisa kita lihat bahwa tidak ada pembentukan warna pink ataupun hanya sedikit, bisa dikatakan ini nitritnya sangat kecil sekali dan kita bisa simpulkan bahwa perairan tersebut bebas dari bahan racun nitrit ataupun aman bagi biota seperti itu. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai analisa nitrit. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.